Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femas dari kelas SPS 3 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, latar belakang Kerajaan Pajajaran. Latar belakang Kerajaan Pajajaran di Parahayang, Sunda dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda. Ibu kota Kerajaan Sunda memiliki sebutan Doyo atau Deyuh yang sudah tercatat oleh Tom Perez pada tahun 1513 Masehi oleh Suma Oriental. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kawali. Kerajaan ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut, sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Masyarakat Kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, yang kemudian menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, serta lada. Masyarakat Pajajaran sudah mengembangkan perekonomian di bidang pelayaran dan juga perdagangan. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Sunda Kelapa yang terletak di Jakarta, Pontang, Tanggara, Pelabuhan Banten, Cigede, dan Cimanuk. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain gamelan, badut, petani, pedagang. Sementara untuk golongan masyarakat yang tidak baik seperti tukang rampas, copet, perampok, dan maling. Urutan Raja-Raja Pajajaran. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja, dia bertahta di Pakuan sejak 1482 sampai 1521. Yang kedua ada Raja Surawisesa, dia bertahta di Pakuan sejak 1521 hingga 1535. Yang ketiga ada Ratu Dewata, dia bertahta di Pakuan sejak 1535 sampai 1543. Yang keempat ada Ratu Sakti, dia bertahta di Pakuan dari sejak 1543 sampai 1551. Yang kelima ada Ratu Nila Kendra, pergi dari Pakuan karena serangan Maulana Hasanuddin sejak 1551 sampai 1567. Yang keenam, Raga Mula atau Prabu Surya Kencana, dia bertahta di Pandeglang sejak 1567 sampai 1579. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaan. Sri Baduga Siliwangi merupakan seorang yang raja tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat. Maharaja membangun sebuah talaga dengan ukuran besar bernama Maharena Wijaya dan juga membuat jalanan untuk menuju ke ibu kota Pakuan serta Wanagiri. Ia juga memberikan perlindungan ibu kota lalu memberikan desa berpendidikan untuk kegiatan beragama yang dijadikan penuntun kehidupan masyarakat. Maharaja juga membangun kebinaan kabupaten, asrama prajurit atau kesatrian, menambah angkatan perang, membantu pemungutan upeti dan para raja bawahannya, dan menyusun undang-undang kerajaan. Pembangunan bisa dilihat dalam prasasti kebantenan dan batu tulis yang mengisahkan juru pantun dan penulis badat. Kehancuran Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 karena serangan kerajaan Sunda, dan yaitu Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berakhir dengan dibawanya pangkalan Sriman Sriwancana dari Pakuan Pajajaran menuju ke Keraton Suraoson yang berada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu sebesar 200 kali 160 kali 20 cm tersebut dibawa ke Banten sebab tradisi politik yang membuat Pakuan tidak bisa dinobatkan menjadi raja yang baru dan menjadi petanda jika Maulana Yusuf merupakan penerus dari kerajaan Sunda. Sesudah terjadi persekutuan dari Kesultanan Demak dan Cirebon, ajaran Islam mulai memasuki Parahyangan dan menimbulkan keresahan untuk Jaya Dewat. Kemudian ia membatasi perdagangan muslim yang masuk di pelabuhan kerajaan Sunda. Pengaruh Islam terhadap pribumi bisa diperkecil, tapi nyatanya pengaruh agama Islam lebih kuat, dan Pajajaran akhirnya memutuskan untuk koalisasi dengan Portugis agar bisa mengimbangkan Kesultanan Demak dan Cirebon. Lalu Pajajaran memberikan kesempatan untuk perdagangan bebas di pelabuhan kerajaan Pajajaran dan ketidakseimbangan berupa bantuan militer yang jika Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang Pajajaran. Sunan Gunung Jati memberikan petunjuk untuk anaknya yaitu Maulana Hasanuddin agar membangun pusat pemerintahan di daerah Wahanan Girang dan membangun
kota di pesisir. Akhirnya terbentuk sebuah kerajaan Banten. Tahun 1570, Maulana Yusuf naik tahta dan menjadi Raja Banten menggantikan ayahnya yaitu Maulana Hasanuddin. Ia berhasil melarikan diri menuju pedalaman Sunda dan berhasil mengalahkan pasukan Pajajaran tahun 1527. Pelabuhan Sunda Kelapa juga jatuh ke pasukan Islam yang membuat Pajajaran dan Portugis menjadi terputus sehingga kerajaan Pajajaran semakin melemah. Sedangkan Pelabuhan Ratu Dewata yang sudah memerintah dari tahun 1537 hingga 1543 juga tidak menjalankan pemerintah dengan baik dan lebih mengutamakan menjadi pendeta, yang menyebabkan rakyat menjadi terabaikan. Sedangkan penerusnya yaitu Raja sangat senang bermain wanita dan Rajanya Mulia sangat senang menggambarkan harta sambil mabuk yang membuat kerajaan Pajajaran tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Sunda yang sah. Peninggalan sejarah kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Prasasti Cikapundung, yang kedua Prasasti Huluhidayuh, yang ketiga Prasasti Pasir Datar, keempat Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, yang kelima Prasasti Ulu Bulu, yang keenam Situs Karang Kamulian, yang ketujuh Prasasti Kebun Kopi 2, yang ke-8 Prasasti Batu Tulis. Dan presentasi singkat mengenai sejarah kerajaan Pajajaran dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.